Semuanya, selamat malam Pak Amin. Hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai inovasi bisnis yang sudah saya buat yang berisikan dengan Empathize Map dan juga 5 langkah design thinking. Yang pertama di sini ada latar belakang. Latar belakangnya sendiri ini menghadirkan keceriaan melalui kerajinan tangan yang berbahan manik-manik atau beads yang berawalnya ini dari hobi merangkai aksesoris unik yang menjadi personal, lalu berkembang menjadi lokal brand yang menghadirkan produk handmade berkualitas seperti gelang, kalung, cincin, dan aksesoris custom lainnya. Lalu di sini ada empathize-nya. Yang pertama ini ada think dan juga feel. Mereka ini sebenarnya ketika menggunakan ini merasa ingin tampil beda dan juga menunjukkan kepribadiannya, karena biasanya untuk Gen Z sendiri ini suka yang warna-warni dan juga ingin tampil beda dari yang lain. Lalu untuk C-nya ini melihat aksesoris unik biasanya dari teman dan juga sosial media, terutama TikTok dan juga Instagram. Lalu biasanya sering dijumpai itu di bazar mall. Lalu hear-nya ini biasanya dari konten atau dari review dari influencer. Lalu di sini ada say and do. Biasanya sering bilang, "Ih, lucu banget." Ini biasanya lebih ke first impression sih. Lalu sesuatu yang diposting ke sosial media dan apa sih biasanya mereka lakuin, itu biasanya yang pertama kali itu membandingkan harga dan juga kualitas dengan milik orang lain. Lalu di sini ada pain point-nya, yaitu yang pertama ini sudah pasti harganya terlalu mahal, apalagi dengan manik-manik ini biasanya orang pertama kali pasti bilang, ini di sini harganya segini, ini di sini harganya segini gitu. Lalu desainnya yang biasa saja, lalu tidak bisa custom, maupun pengemasannya terlalu buruk yang dan juga lama untuk sampai ke tangan customer. Nah, ini goalsnya ini apa sih? Yaitu aksesoris yang unik, estetik dan juga terjangkau, dan juga bisa custom nama, tema, dan yang lainnya. Lalu packagingnya juga harus lucu, karena bukan hanya aksesoris aja yang lucu, tapi packaging juga harus lucu agar tampak mengesankan bagi customer. Lalu ini empathize map-nya yang sudah saya jelaskan tadi, dari say, think, does, feel, pain, and gain. Lalu di sini ada 5 langkah design thinking. Yang pertama ini ada empathize-nya, yaitu untuk memahami kebutuhan dan juga perasaan dari target sendiri. Targetnya di sini ini lebih ke Gen Z yang memang penyuka fashion ya. Lalu di sini ada define, yaitu merumuskan masalah utama dari sudut pandang pengguna. Jadi Gen Z ini kan suka atau menginginkan aksesoris handmade yang unik dan juga estetik dan dapat dipersonalisasi. Maka Define ini fokus untuk desain produk dan juga pengalaman pelanggan. Lalu di sini ada Ideate, yaitu menciptakan ide-ide untuk solusi berdasarkan masalah. Contohnya fitur full custom, terus warna, zodiak, tema khusus, misalkan diambil dari tema-tema princess atau tema pastel, summer dan yang lainnya untuk lebih unik. Lalu di sini ada prototype, yaitu mewujudkan ide dalam bentuk nyata, yaitu membuat sampel, lalu menyiapkan prototype packaging yang unik, lalu membuat konten preview di social media seperti unboxing dan yang lainnya. Di sini ada tes, di sini ada metodenya sendiri. Metodenya sendiri ini berdasarkan survei dan juga wawancara singkat. Apa sih yang dinilai? Yang dinilai ini berdasarkan desain dan juga apakah warnanya sudah menarik. Lalu apa tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya ini memperbaiki desain jika memang terlalu mirip dengan yang lain atau meniru. Lalu juga revisi kemasan jika memang kurang lucu atau kurang mengesankan bagi customer. Lalu yang terakhir ini menambahkan opsi custom. Dan yang terakhir ini ada kesimpulannya sendiri. Jadi sebenarnya produknya ini lebih relevan ke personal dan juga mempunyai nilai emosional bagi pelanggannya sendiri. Mungkin segitu saja yang bisa saya presentasikan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.